warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nilatika Aprilian Sisma Dewi dengan NPM 121020338 dari kelas 2M Manajemen, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Swadaya Gunung Jati. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas materi mengenai tema 10, yaitu Budaya Manajemen Pengetahuan Organisasi. Apa sih budaya manajemen pengetahuan organisasi itu? Yuk, kita simak video pembelajaran kali ini ya teman-teman. Jangan lupa tonton sampai selesai. Halo teman-teman. Pada video pembahasan kali ini, kita akan membahas materi mengenai tema 10, yaitu Knowledge Management Culture in Organisasi atau Budaya Manajemen Pengetahuan Organisasi. Apa sih budaya manajemen pengetahuan organisasi itu? Yuk, kita simak bareng-bareng pembelajaran tema 10 ini ya teman-teman. Konsep budaya manajemen pengetahuan, yaitu budaya sebagai kompleksitas asumsi tingkah laku cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Stoner et al. Budaya adalah pola semua suasana, material atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecahan masalah anggotanya. Muljono 2003. Sudut pandang budaya. Yang pertama, budaya merupakan produk konteks pasar-pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Poin yang kedua, budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misalnya, organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Dan poin yang ketiga, budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikolog antara individu dan organisasi. Baik, manajemen mencangkup yang pertama, mengkoordinasikan SDM material dan keuangan terarah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Poin yang kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Poin yang ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Poin yang keempat, melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, dan melaksanakan serta mengawasi. Dan poin yang kelima, melaksanakan berbagai peran antar pribadi informasional dan memutuskan. Pengetahuan. Apa sih pengetahuan itu? Pengetahuan adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisiensi, dan rasional. Budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep budaya, manajemen, dan pengetahuan. Secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi membawa ke suatu tatanan. Kemampuan kepercayaan pribadi, pengharap kebutuhan dan pengalaman masa lalunya. Perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer, membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa orang-orangnya, merancang melakukan perubahan dalam organisasi. Pengetahuan sebagian besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk tacit knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Budaya sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer. Karena melalui knowledge sharing terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan.
Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Unsur budaya sharing pengetahuan. Yang pertama, peran kepemimpinan berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan, dan advokasi. Poin yang kedua, budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Poin yang ketiga, adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Poin yang keempat, perusahaan menghargai knowledge, pembelajaran, dan inovasi. Dan poin yang kelima, kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif. Baik, budaya menciptakan konteks untuk interaksi sosial yang pada akhirnya menentukan seberapa efektif organisasi dapat menciptakan, berbagi, dan menerapkan pengetahuan dan sejauh mana mengelola proses. Menurut teori pertukaran sosial, berbagai pengetahuan memiliki peran mendasar dalam manajemen pengetahuan. Budaya organisasi yang mendukung norma dan nilai berbagai pengetahuan akan memastikan arus informasi yang tidak terhalang dari pemegang ke penerima. 7 variabel yang berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi yang terangkum dalam 7S Mechanism. Konsep 7S Mechanism terdiri dari the hard SWS, yaitu faktor-faktor yang visible dan mudah diidentifikasikan melalui struktur, strategi, dan sistem, dan the soft SWS, yaitu faktor-faktor yang sulit didefinisikan, yaitu shared value, skill, step, dan style. Uraian masing-masing faktor sebagai berikut. Yang pertama, shared value adalah nilai budaya kerja yang hidup di tengah organisasi tersebut, merupakan suatu guideline bagi para anggota organisasi untuk tumbuh dan berkembang. Lalu, yang kedua adalah struktur. Struktur organisasi merupakan cerminan dari shared value organisasi dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan organisasi secara optimal. Struktur yang sanggup mencerminkan shared value dengan baik akan memberdayakan organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut. Yang ketiga ada sistem. Sistem yang dikembangkan organisasi juga bersumber pada shared value yang ada. Sistem ini termasuk berbagai hal yang menyangkut perencanaan, implementasi, kontrol dan evaluasi, anggaran, dan penghargaan. Lalu, poin yang keempat ada staff. Berdasarkan shared value yang ada, organisasi membentuk personel di dalamnya atau pengelola. Organisasi akan menentukan prasyarat orang-orang seperti apa yang dianggap sesuai dengan keberadaan dan tujuan organisasi. Sebagaimana diketahui, jika tujuan organisasi dan tujuan individu di dalamnya tidak searah, maka akan sangat sulit bagi organisasi tersebut untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Poin yang kelima ada scale. Keterampilan setiap individu di dalam organisasi merupakan unsur yang sangat penting bagi keberhasilan organisasi mencapai sasaran dan tujuannya dengan efektif dan efisien. Lalu, poin yang keenam ada style. Gaya manajemen atau kepemimpinan organisasi merupakan hasil perpaduan antara kelima elemen sebelumnya. Kelima elemen tersebut menentukan gaya kepemimpinan seperti apakah yang paling tepat agar organisasi dapat mencapai sasaran dan tujuannya secara efektif dan efisien. Gaya kepemimpinan yang kurang tepat dengan kelima elemen tersebut akan menyebabkan organisasi menjadi gagal atau bahkan menuju kehancuran. Dan poin yang ketujuh yaitu strategi. Strategi suatu organisasi dimaksudkan agar organisasi dapat memiliki arahan yang jelas dan tegas tentang cara-cara yang dipakainya untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Dan 7 pilar kunci PKSN tersebut harus dipelihara dengan prinsip continuous improvement,
Demikian video pembelajaran materi tema 10 yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan tunggu di next video ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.